Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Wa ba'du. Alhamdulillah, edisi kali ini kita sekalian diberi kesehatan. Semoga dengan kesehatan kita ini dapat kita manfaatkan untuk melakukan kebaikan. Konon ada seorang santri memutuskan untuk menimba ilmu agama ke luar negeri. Dia bermukim lama sekali di negara tempat belajar. Sesudah ia merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, ia kembali pulang pada keluarga dan negaranya. Sesampainya di rumah, ia bertanya kepada keluarganya di kampung, ini ulama yang luas ilmunya. Karena ia mempunyai beberapa pertanyaan yang sangat ini selalu saja menghantui pikirannya. Keluarganya mengatakan bahwa ada seorang ulama saleh yang memiliki ilmu agama yang mumpuni yang bisa menjawab pertanyaan sang santri. Mendengar jawaban keluarganya, ia merasa sangat bahagia. Ia pun bergegas menuju rumah ulama tersebut. Sampainya di sana, lalu berdialog dengan ulama itu. Assalamualaikum, ucap santri dengan santun. Waalaikumsalam, jawab sang ulama seraya tersenyum. Merasa tidak mengenal tamunya, ulama itu bertanya kepada santri yang ada di depannya, siapakah nama Anda? Adakah sesuatu yang bisa saya bantu? Kata si ulama, nama saya Mahmud. Kalau berkenan, saya juga ingin bertanya kepada Anda. Siapakah Anda? Bolehkah saya bertanya mengenai 3 pertanyaan kepada Anda? Tanya santri. Saya hamba Allah biasa, akan tetapi insya Allah saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaanmu dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya, ujar ulama itu merendah. Apa Anda yakin bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya? Karena sebelumnya saya pernah menanyakan masalah ini kepada banyak ulama, namun mereka tidak bisa menjawabnya, ujar santri itu kembali menjelaskan. Saya akan mencobanya semampu saya, nak. Silakan ajukan apa yang hendak kamu tanyakan, katanya si ulama. Saya mempunyai 3 pertanyaan. Pertama, apakah Allah memang benar ada? Kalau memang ada, apa bukti dan bagaimana bentuknya? Kedua, apakah yang dimaksud dengan qadha dan apa yang dimaksud dengan qadar? Ketiga, apabila menurut Islam setan itu diciptakan dari api neraka, kenapa kalau ia musyrik dan bermaksiat kepada Allah, mereka akan dibakar di dalam api neraka juga? Bukankah secara rasional mereka akan menyatu dengan api itu? Mendengar pertanyaan-pertanyaan santri itu, sang ulama bukannya menjawab dengan kata-kata, ia justru menampar muka santri itu sekeras-kerasnya. Tidak menduga mendapatkan tamparan sekeras itu, sang santri terkesiap, kaget. Ia mengadu kesaktiannya sambil mengaduh kesakitan sambil memegang pipinya. Ia bertanya kepada Anda. Ia bertanya, kenapa Anda menampar saya? Apakah Anda marah dengan pertanyaan saya? Saya tidak marah. Tamparan itu adalah jawaban untuk 3 pertanyaan yang kamu ajukan tadi, jawab sang ulama dengan tenang. Saya benar-benar tidak mengerti apa kaitan tamparan itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan barusan, ujar sang santri penasaran. Dengan tamparan tadi sebenarnya kamu sudah mendapatkan jawabannya. Maksud Anda, apa yang kamu rasakan ketika kamu mendapatkan tamparan tadi? Tentu saja sakit. Sakit kan? Apakah Anda yakin rasa sakit itu benar-benar ada? Tentu saja ada. Kalau Anda yakin rasa sakit itu ada, bisakah Anda menunjukkan kepada saya? Seperti apa bentuk rasa sakit itu?
Saya tidak memahami maksud Anda. Tentu saya tidak bisa melihat rasa sakit itu. Nah, itu adalah jawaban untuk pertanyaan kamu yang pertama. Artinya, kita harus merasa yakin dengan keberadaan Allah meskipun kita tidak mampu melihatnya. Sesudah menjelaskan mengenai pertanyaan pertama tadi, ulama itu kembali bertanya, apakah kamu pernah bermimpi sebelumnya bahwa saya akan menamparmu? Tidak, itu adalah jawaban kedua, bahwa qada dan qadar itu rahasia Allah, hanya Allah lah yang mengetahuinya. Sang ulama meneruskan, kamu mengatakan bahwa tamparan saya membuat pipimu sakit. Lihatlah kedua tangan ini berbuat apa? Kenapa bisa membuat pipimu sakit dari tanah? Jawab santri itu sambil terlihat kebingungan. Mukamu sendiri diciptakan dari apa? Sama, dari tanah juga. Lalu yang kamu rasakan ketika kedua tangan saya yang terbuat dari tanah menampar mukamu, yang juga berbuat dari tanah, rasa sakit? Tepat sekali. Walaupun setan tercipta dari api dan neraka adalah api, apabila Allah berkehendak maka api neraka akan terasa panas dan membakar setan. Alhasil, janganlah semua masalah keagamaan Anda pahami hanya dengan memakai rasio, karena rasio mempunyai batas-batas yang dalam. Banyak hal tidak bisa memahami rahasia-rahasia Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.